Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita satu dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Hingga pada malam ini Bapa, kami boleh bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberikan kami Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh berhikmat dalam setiap kali kami mendengar firman Tuhan dan menjadikan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita berdiri. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-21 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Demikian bacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam sebuah hukum rimba, kita tahu bahwa yang kuat adalah pemenangnya. Dan siapa yang lemah pasti akan kalah. Hukum seleksi alam ini atau hukum rimba ini mengingatkan kita bahwa penindasan, kekerasan itu masih relate atau masih bisa kita rasakan hingga sekarang. Salah satu kasus yang ada di Indonesia adalah kasus kekerasan terhadap asisten rumah tangga. Kasus-kasus ini bukanlah merupakan kasus-kasus yang baru, tapi sudah menjadi lagu lama. Karena sudah sering terjadi berulang kali. Banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Ya bisa saja sang tuan yang tidak puas dengan kinerja asisten rumah tangganya, atau sang majikan yang tidak suka dengan cara berpakaian asisten rumah tangga, atau majikan yang iri dengan asisten rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya. Sehingga menimbulkan banyak sekali kekerasan, seperti asisten rumah tangga yang dipukuli, hingga mungkin lebam-lebam, bahkan sampai organ tubuhnya rusak, seperti matanya rusak, mulutnya, giginya rontok. Banyak terjadi. Bahkan, mohon maaf, sampai ada yang melakukan pelecehan seksual terhadap asisten rumah tangga. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, dalam Keluaran 21 ayat 20 hingga 21, mau mengingatkan kita bahwa sebagai manusia hendaklah kita sama-sama untuk memanusiakan manusia lainnya. Jangan sampai kedudukan kita, derajat kita, kekuasaan kita dapat menjadi sebuah keangkuhan bagi dalam diri kita dan kita bebas menindas siapa saja yang ada di bawah kita. Banyak terjadi seperti asisten rumah tangga tadi. Itu karena kekuasaan, karena seorang majikan berpikir bahwa aku yang membayar kamu, aku sudah memanggil kamu untuk kerja di sini, jadi apapun yang saya lakukan ya terserah saya karena saya lebih berkuasa daripada kamu. Kamu hanyalah seorang asisten rumah tangga. Dalam pola pikir mereka bisa jadi seperti itu. Tapi dalam Keluaran 21 ayat 20 hingga 21, Allah memerintahkan kepada bangsa Israel untuk menjadi teladan. Dalam apa? Dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini.
Jika umat pada zaman dahulu itu menganggap bahwa kekerasan kepada orang yang dibawa atau para budak merupakan hal yang sangat wajar. Karena konsep berpikir umat pada zaman dahulu adalah ketika seorang budak itu telah dibeli atau telah diambil, maka seluruh yang keinginan daripada tuannya dapat dilampiaskan kepada budak itu. Jadi biar sampai budak itu dipukuli, dianiaya, sampai mati sekalipun, umat pada zaman dahulu tidak pernah ambil pusing dengan itu. Tidak ada hukuman yang mengatur itu semua. Dan sang tuan pun juga bebas saja. Ketika memukul sampai mati, ya sudah. Dia cuma kehilangan sang budak, tapi tidak mendapatkan hukuman apapun. Tapi Allah berfirman kepada bangsa Israel bahwa ketika nanti mereka melakukan pembaharuan, umat Israel harus menjadi contoh bahwa ketika nanti ada seorang tuan yang memukul budaknya hingga mati pada hari itu juga, maka sang tuan harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Itu dalam ayatnya yang ke-20. Sang tuan akan dihukum dengan setimpal apabila sang budak mati pada hari itu juga. Dan di ayat yang ke-21, dalam bahasa Indonesia masa kini, mengatakan bahwa tetapi kalau budak itu masih hidup dalam 1 atau 2 hari lamanya setelah kejadian dipukul, dan dia harus mati dalam 1-2 hari setelahnya, sang tuan tidak mendapatkan hukuman apapun. Akan tetapi hukuman atas dia adalah kehilangan sang budak yang ia miliki. Nah, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam konteks umat zaman dahulu, tindak kekerasan itu sangat lumrah atau sangat biasa saja bagi mereka. Dan kita bisa melihat adanya ketidakadilan di situ. Ketidakadilan yang terjadi adalah bagaimana jika kita menghabisi nyawa sesama kita manusia dan kita tidak mendapatkan hukuman yang setimpal juga. Nah, di sini ada konsep di sini ada suatu ketidakadilan yang terjadi pada umat zaman dahulu. Kembali lagi kita bahwa umat zaman dahulu lebih mementingkan atau lebih menganut paham hukum rimba, di mana yang kuat mereka yang berkuasa dan yang lemah ya sudah mereka akan kalah dengan sang penguasa. Bapak Ibu serta saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang adil. Jadi kehadiran Allah untuk memberikan umat Israel sebuah wejangan ataupun pengajaran yang nanti mereka akan lakukan dalam laku mereka sehari-hari merupakan suatu tindakan untuk memberikan rasa adil atau keadilan terhadap seluruh umat manusia. Dalam ayat 20 sudah dikatakan bahwa ketika budak itu mati dalam hari itu, maka sang tuan juga akan dihukum mati atau hukum yang setimpal dengan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari juga, kita diingatkan dengan kehadiran sosok Yesus Kristus. Ketika Allah ini sudah memberikan wejangan kepada bangsa Israel untuk dilakukan, ketika Yesus Kristus hadir juga di tengah-tengah kita manusia menjadi wujud manusia, dia juga menerapkan bagaimana sih menjadi pribadi manusia yang adil itu bagaimana. Yesus Kristus menjadi teladan bagaimana kita melakukan keadilan terhadap sesama. Kita melihat sosok Kristus, dia ketika hadir di dunia ini tidak memilih-milih. Siapa saja orang bisa datang kepadanya. Dia tidak hanya bergaul dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ia tidak hanya bergaul dengan orang-orang kaya, keturunan para raja. Ia tidak hanya bergaul dengan para pedagang-pedagang yang kaya. Tapi ia bergaul dengan nelayan, petani, dan bahkan pemungut cukai sekalipun ia temani.
Yesus dengan keluar biasaannya, dengan kekuasaannya yang tinggi masih saja rendah hati terhadap sesama kita manusia. Yesus menjadi contoh bagi kehidupan kita bahwa hendaklah ketika kita memiliki kekuasaan lebih, memiliki kekuatan yang lebih, janganlah kita pernah angkuh. Janganlah kita pernah semena-mena dengan orang yang ada di bawah kita. Perilaku Yesus adalah contoh perilaku yang harus kita lakukan dalam tingkah laku kita sehari-hari. Karena dalam kehidupan kita sebagai manusia, di mata Tuhan, kita adalah manusia, sama semuanya. Tidak ada yang dipilih, kamu manusia pendidikan sudah S3 di luar negeri, kamu pendidikan sudah profesor, kamu sudah pengusaha punya aset yang triliunan. Tidak dikelompokkan demikian. Tapi kita di mata Tuhan semuanya sama. Semuanya sama. Tuhan saja tidak pernah membeda-bedakan. Tapi kenapa Bapak Ibu Saudara dan Saudari dan saya masih sering kita menjadi pembeda dalam kehidupan kita? Kita masih hanya memilih untuk bergaul dengan yang sederajat dengan kita. Kita kadang bersikap semena-mena dengan asisten rumah tangga yang kita miliki. Kita kadang berbuat semena-mena dengan para pegawai atau anak buah yang kita miliki. Jadi sebenarnya kita ini masih mengikuti teladan siapa? Kalau mengikuti teladan Kristus, maka kita tidak boleh lagi membeda-bedakan itu. Ingat, mereka yang menjadi asisten rumah tangga, mereka yang menjadi pegawai, mereka yang menjadi anak buah, mereka yang menjadi buruh, itu juga sesama kita manusia. Perlakukan mereka juga seperti kita memperlakukan keluarga kita sendiri atau diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu Saudara dan Saudari dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah kita renungi ini, kita mau sama-sama diingatkan untuk merefleksikan bagaimana kehidupan kita yang kemarin-kemarin mungkin kita masih sombong dengan apa yang kita punya. Untuk bagaimana kita melakukan laku yang benar ke depannya. Bagaimana kita untuk memanusiakan manusia yang lainnya. Yang paling penting dari kunci atau yang menjadi kunci dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah kerendah hatian kita sebagai manusia. Kalau kita tidak memiliki rasa rendah hati, maka sikap menghargai, sikap mengayomi, sikap mengasihi, itu hanyalah kepalsuan yang kita lakukan. Tapi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh rendah hati, mau memberikan yang terbaik bagi orang lain, hidup memanusiakan manusia, niscaya Kristus akan selalu mengasihi kita dan memberikan kita hikmat yang lebih baik setiap harinya. Dan pesan saya untuk kita semua, untuk Bapak Ibu Saudara-saudari serta saya, hendaklah kita memperlakukan sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Seperti hukum kasih yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, ketika kita di rumah punya asisten rumah tangga, mulai saat ini kita memperlakukan mereka dengan penuh kasih, dengan tulus, dengan baik, dengan sungguh-sungguh mengasihi. Seperti kita mengasihi keluarga kita sendiri dan diri kita sendiri. Atau bagi saudara, Bapak Ibu Saudara-saudari yang punya pegawai atau anak buah atau buruh sekalipun, hendaknya juga diperlakukan dengan secara manusiawi, dengan rendah hati kalian menyayangi mereka. Hendaknya kita juga bisa mengasihi mereka dengan kerendahan hatian. Pasti
Tuhan akan memberikan kita hikmat yang lebih baik lagi setiap harinya. Untuk kita wujud nyatakan kepada orang-orang di sekitar kita dan menjadi pelaku firman yang membawa terang Kristus itu. Ingatlah, sikap rendah hati dan tulus mengasihi sesama kita manusia merupakan wujud nyata hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau bersyukur karena perkenanan tangan Tuhan telah memperkenankan kami untuk dapat bersama-sama ibadah Pelkat melalui media online. Kiranya Tuhan, pengajaran Tuhan dalam firman yang telah kami dengar boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga dalam setiap pelaku kehidupan kami boleh melakukan yang terbaik bagi sesama kami manusia, terlebih kepada Tuhan. Ya Bapa, kami ingin menjadi pelaku firman-Mu yang sungguh-sungguh. Kami rindu untuk mengikuti tauladan Kristus dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami masih sering bertindak semena-mena terhadap sesama kami. Jikalau kami masih bertindak sesuka hati, baik terhadap asisten rumah tangga kami, baik terhadap anak buah kami, pegawai kami mohon ampun ya Tuhan. Ketuk setiap pribadi kami ya Bapa, untuk dapat menghargai sesama kami manusia. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga kami mau berdoa bagi gereja-Mu Tuhan. Terkhusus gereja GPIB Immanuel di Balikpapan ini ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati. Tuhan Yesus mau menolong dan menopang setiap segala pergumulan yang terjadi di dalam gereja ini ya Bapa. Kiranya Tuhan mau memberikan kepada setiap orang yang bertanggung jawab atas gereja ini, seluruh warga jemaat di gereja ini Tuhan, untuk dapat sungguh-sungguh dalam hidup melayani Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi ketua majelis jemaat kami di tempat ini, Pendeta Shanadel Hehanusa Tuhan, dalam setiap aktivitasnya sebagai KMJ. Kami berdoa Tuhan Yesus memberikan dia kesehatan, kekuatan, kemampuan agar dapat menjadi alat Tuhan yang benar di tengah-tengah jemaat ini. Dan kiranya lewat beliau juga Tuhan mengetuk setiap hati para anggota jemaat. Melalui beliau juga banyak jemaat yang tergerak untuk dapat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap presbiter, majelis. Kami berdoa Tuhan dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari Bapa. Kiranya Tuhan mau memampukan mereka agar dalam setiap kehidupan mereka juga mereka mendapatkan kesehatan daripada Tuhan, kekuatan dalam setiap pekerjaan mereka yang di luar gereja maupun dalam bertugas di dalam gereja. Tuhan mampukan mereka, berikan mereka hikmat juga Tuhan. Bagi para PHMJ Tuhan yang bekerja untuk gereja-Mu juga Tuhan, organisasi dalam gereja-Mu ini Bapa, kiranya juga Tuhan mau memberikan mereka hikmat agar ketika setiap pergumulan yang dihadapi gereja ini juga boleh didiskusikan, boleh menemukan jalan keluar yang terbaik agar nama Tuhan boleh terus dipermuliakan di dalam gereja ini ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh pegawai kantor Tuhan, memberikan juga kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, agar dalam melakukan pekerjaan mereka juga boleh dengan sungguh-sungguh, boleh dengan teliti, boleh dengan
benar Tuhan, agar kinerja mereka boleh dapat membantu segala sesuatu proses pelayanan yang ada di gereja ini Bapak. Kami percaya Tuhan, gereja ini akan menjadi gereja yang sangat memberkati jika kami seluruh warga jemaat juga turut membantu, turut memberikan yang terbaik bagi gereja kami ini, terlebih untuk Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi kota kami, kota Balikpapan, yang dalam hari-hari terakhir ini Tuhan masih banyak sekali kasus-kasus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan mau memberkati setiap para pemerintahan, Tuhan memberkati setiap para dokter, baik para perawat, di setiap rumah sakit yang ada di Balikpapan ini Tuhan. Tuhan mau memberkati mereka semua. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, kemampuan daripada Tuhan, hikmat Tuhan bekerja juga atas mereka. Agar ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka juga boleh dengan sungguh-sungguh, juga boleh dengan tulus hati, penuh keikhlasan, dan juga dapat menjadi berkat bagi setiap orang Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang terjangkit atau terkena virus corona Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh memampukan mereka untuk dapat survive dari penyakitnya ini Tuhan, dan jadi boleh sembuh, dan juga boleh memberikan pengalamannya sebagai pelajaran bagi kita semua untuk dapat menjaga kesehatan dengan lebih baik lagi Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit juga Tuhan tolong lawat. Tuhan tolong campur tangan dalam setiap pergumulan yang ada di jemaat-Mu juga Tuhan. Agar ketika mereka sakit penyakit yang mereka derita juga boleh disembuhkan oleh Tuhan. Juga boleh Tuhan angkat sakit penyakit mereka Bapak. Dan juga Tuhan dalam setiap pergumulan yang jemaat-Mu di tempat ini rasakan juga Tuhan boleh campur tangan. Agar mereka juga boleh keluar dari permasalahan atau pergumulan itu juga dengan campur tangan Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kami ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya bahwa sakit penyakit, pergumulan yang kami rasakan boleh hilang daripada kami itu karena campur tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pelkat Tuhan yang pada beberapa hari ke depan akan mempersiapkan kepengurusan yang baru. Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kemampuan, agar dalam sebuah pemilihan nanti yang terbaik Tuhan telah siapkan. Dan apa yang telah mereka siapkan juga boleh memberikan dampak yang positif, dampak yang baik. Tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan demi kebaikan bersama merupakan perbuatan yang disenangi Tuhan. Kami percaya itu ya Bapak. Jadi kami berdoa Tuhan mampukan setiap kami yang mempersiapkan segala kepengurusan yang baru atau pemilihan kepengurusan yang baru nanti. Tuhan persiapkan itu semua. Tuhan mampukan kami, baik sebagai pengurus, sebagai anggota dari Pelkat yang ada di GPB Immanuel Balikpapan ini. Ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi negara kami ini Tuhan. Dalam pergumulannya berkati para pemerintahan dari tingkat tertinggi hingga tingkat yang paling rendah sekalipun Tuhan. Mereka melakukan tugas tanggung jawabnya, kiranya juga Tuhan berikan hikmat pada mereka. Agar mereka juga boleh sungguh-sungguh, boleh serius menjalani setiap tugas tanggung jawab mereka. Sehingga pandemi ini juga boleh berakhir Tuhan, itu karena kerjasama kita semua Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.